Proyek Ilmu Sosial dan Budaya Dasar oleh Kelompok 5. Terdiri dari Muhammad Baheri Rafsanzani, Messi Ayu Andira, Putri Oktaviani. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia menaklukkan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat, memiliki potensi yang dapat diinginkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Potensi positif dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti yang pertama, adanya teknologi memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Yang ketiga, persebaran informasi cepat dan luas seperti penggunaan satelit dan internet. Dan yang terakhir, teknologi mendukung dan mempermudah penelitian berbagai bidang. Potensi negatif teknologi terhadap kehidupan masyarakat diantaranya, masyarakat Indonesia kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara meniru tanpa syarat pengaruh budaya asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu pembangunan di segala bidang kehidupan semakin modern, menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu menjadi memudar. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Karena itulah, kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan teknologi informasi ini, karena selain punya banyak manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita waspadai, apalagi terhadap pengaruh jejaring sosial. Pengaruh perkembangan teknologi ada 4 bidang yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Adapun pengaruh-pengaruh negatif perkembangan teknologi yaitu
Pengaruh perkembangan teknologi pada jejaring sosial juga berpengaruh negatif dan harus diwaspadai karena sering berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Sekelompok anak merusak 50 pohon pisang di Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur demi konten di media sosial. Aksi mereka diduga dipicu unggahan pengguna TikTok yang viral dengan sapaan "Salam dari Binjai". Inilah video amatir yang memperlihatkan ulah anak-anak yang merusak pohon pisang di lahan milik warga Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur. Mereka beraksi ketika malam hari saat pemilik lahan sedang terlelap. Akibat ulah sekelompok anak bak jagoan ini, 50 pohon pisang hancur berserakan. Kejadian yang berlangsung selama 4 hari tersebut membuat pihak desa turun ke lapangan. Alasannya ya pengen viral gitu, Pak? Ya, alasannya pengen viral. Ini diapakan, Pak? Selain dipukul, diapakan, Pak? Ini dipukul, yang kecil-kecil itu ditendangi, sama rubuh semua. Kalau ada yang dinaiki juga, Pak, ya? Ya, yang besar yang nggak kuat dirubuhkan, dinaikin. Salam dari Binjai. Ini cantik nih, Bang. Aksi anak-anak itu diduga meniru adegan seorang pengguna TikTok yang menyapa warganet dengan kalimat "Salam dari Binjai". Akun @paris_fernandes naik daun setelah mengunggah video memukul pohon pisang seperti seorang petinju yang sedang menghantam samsak. Dia mengunggah video serupa berturut-turut dengan jumlah penonton dari 7 sampai 47 juta orang. Salam dari Binjai. Bukan mau apa-apa, kalau misalnya kalian mau buat konten lucu-lucuan tentang salam dari Binjai, kalau lucu-lucuan nggak apa-apa, tapi jangan ngeledek ya, Bang. Oke, karena ini kotaku ya kan. Jangan ngeledek, udah gitu jangan ngejelek-ngejelekin juga ya kan, Bang. Salam dari Binjai, ada pokok pisang ya kan. Oke, ini dia mukul yang benar, Bang ya kan. Nggak gini-gini, Bang ya kan. Nih kita coba ya, Bang ya. Salam dari Binjai. Tim TV One mengabarkan. Berdasarkan literatur yang didapatkan dengan judul Jurnal Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya, nama Jurnal Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia. Adapun solusi mengatasi dampak negatif kemajuan teknologi ada beberapa cara. Pertama, sebagai agen sosialisasi yang pertama dan yang utama, keluarga seharusnya dapat menanamkan nilai dan norma yang positif kepada anak dengan membekali dan meletakkan pondasi keimanan yang kokoh kepada anak. Kedua, keluarga harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga. Ketiga, orang tua harus update terhadap perkembangan teknologi sehingga mereka tidak gaptek. Keempat, perlunya bimbingan dan pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya dalam pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.